Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiul ulumi wal hikam. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idh nada rabbahu inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yang atas nikmatnya lah kita masih dapat berjumpa, bertemu tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang dengan penuh keilmuan. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin As-Siddiqiyah TV yang saya cintai, yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini, pada bulan puasa kali ini, yang mana setiap muslim dari seluruh penjuru dunia berlomba-lomba dalam menempuh atau dalam mengumpulkan pahala amal sebanyak-banyaknya. Salah satunya dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik mahdoh maupun ghair mahdoh. Dan salah satunya yang harus kita tingkatkan adalah keimanan dan ketakwaan, yang mana salah satu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita adalah dengan terus membaca Al-Quran, kemudian mendengarkan kisah-kisah orang-orang soleh. Dan pada kali ini kami akan sedikit mengisahkan tentang kesolehan seorang hamba, seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana terkenal dengan kesabarannya yang sangat luar biasa, yakni Nabi Ayub alaihi salam. Yang mana diceritakan bahwa Nabi Ayub ini mengidap penyakit kulit, yang mana diceritakan juga dikatakan bahwa Nabi Ayub ini mengalami masa sulitnya ini selama 18 tahun dalam riwayat hadis Nabi. Selain daripada penyakitnya yang terus menggerogoti tubuhnya, beliau juga kehilangan seluruh hartanya, kemudian anak-anaknya, kemudian kerabat-kerabatnya baik dekat maupun jauh ini meninggalkannya karena tidak kuat dengan bau amis yang dikeluarkan dari jasad tubuh Nabi Ayub. Sehingga dikucilkanlah Nabi Ayub ke suatu tempat dan dibuatlah gubuk oleh kaumnya untuk ditinggali Nabi Ayub dan serta istri tercintanya, istri yang sangat sayang, yang sangat setia kepada Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub ini diuji oleh Allah dengan 4 ujian. Yang pertama tadi bahwa Nabi Ayub kehilangan harta, kemudian kehilangan anak, kemudian penyakit kulit yang dideritanya selama bertahun-tahun, dan yang terakhir dijauhi semua orang kecuali istri dan 2 saudaranya. Di mana dalam hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nabiyallahi Ayyuba sallallahu alaihi wasallam labitha fi balaihi 18 sanatan faradahul qaribu wal ba'id illa rajulaini min ikhwanihi kana min akhassi ikhwanihi kana yaghduwani ilaihi wa yaruhani. Jadi sesungguhnya Nabi Ayub alaihi salam ini diterpa musibah selama 18 tahun lamanya, dan saudara dekat maupun jauhnya ini menolak. Jadi Nabi Ayub ini mendapat penolakan daripada saudara dekat dan saudara jauhnya, kecuali 2 orang dari saudaranya yang selalu memberikan makan dan selalu mengunjunginya. Kana min akhasi ikhwani kana yaghduwani ilaihi wa yaruhani.
yang mana kedua saudaranya selalu memberikan makan dan selalu menemuinya atau mengunjunginya. Nah, jadi yang tetap setia berada di dekat Nabi Ayub, yang selalu mengurusi Nabi Ayub selama dalam keadaan sakitnya, selama dalam diterpa musibah selama 18 tahun ini adalah istrinya, yakni Rahmah, dan kedua saudaranya. Nah, turunnya cobaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak lain adalah karena sifat dengkinya atau sifat hasutnya iblis, yang mana ketika para malaikat ini selalu memberikan salam, selalu membacakan salam dan memohonkan rahmat kepada Allah, sehingga terjadi rasa iri, rasa dengki, rasa hasut yang sangat luar biasa dari iblis, sehingga iblis mengatakan, "Wahai Robku Allah, hambamu adalah Ayub, yang mana Ayub adalah seorang hamba yang sangat taat, yang sangat bersyukur, dan seorang yang sangat terpuji. Jika engkau memberi kesempatan padaku untuk mengujinya, apakah itu akan tetap? Jadi apakah Nabi Ayub ini akan tetap menjadi seorang hamba yang bersyukur dan taat?" Sehingga Allah menjawab, "Pergilah, aku kuasakan hartamu kepada Nabi Ayub." Sehingga iblis dan seluruh ifrit, kemudian golongan setan dan jin ini pergi, kemudian berkata kepada bala tentaranya bahwa iblis ini dimaklumatkan atau diberikan kekuasaan atau diberi legitimasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji Ayub atas hartanya, karena diceritakan Nabi Ayub ini seorang yang kaya, yang memiliki banyak hewan-hewan ternak, baik onta, himar, atau keledai, kuda, gajah, dan lain sebagainya. Ini memiliki banyak ternak, kemudian banyak juga yang memiliki perkebunan yang sangat luas, yang berhektar-hektar, dan anak yang sangat banyak atau keturunan yang sangat banyak. Nah, ketika itu pertama kali iblis diberikan kekuasaan oleh Allah atas hartanya Nabi Ayub ini, iblis dan semua bala tentaranya ini membakar seluruh onta-onta daripada Nabi Ayub. Kemudian iblis ini mendatangi Ayub yang sedang beribadah, dan berkatalah iblis pada Ayub, "Api telah membakar semua ternak ontamu." Maka dengan tenang Ayub menjawab, "Segala puji bagi Allah, Allah yang telah memberikan onta-onta itu padaku, dan kini dialah yang telah mengambilnya kembali." Maka dari itu ada beberapa kaul yang mengatakan ketika seorang manusia atau seorang hamba yang diterpa musibah, alangkah baiknya itu seorang hamba itu mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan innalillahi, karena tidak lain dan tidak bukan ketika Allah memberikan musibah itu adalah Allah sedang menunjukkan kekuasaannya gitu kepada seorang hamba. Bukan berarti Allah tidak mencintai seorang hambanya atau memberikan kesusahan, tetapi Allah sedang ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan bahwa Allah lah yang layak, Allah lah maha perkasa, Allah lah maha yang memiliki kehendak atas segala sesuatu. Maka dari itu alangkah baiknya kita sebagai umat Nabi Muhammad yang percaya bahwa Allah adalah Tuhan semata, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, kita wajib mengucapkan alhamdulillah baru innalillahi kalau misalkan mendapatkan musibah. Jadi tadi bahwa teks berangkat daripada Ayub yang menjawab dengan segala puji bagi Allah, karena kita ketahui bahwa alhamdulillah adalah arti daripada segala puji bagi Allah. Allah yang telah memberikan onta-onta itu pada Ayub, dan Allah lah yang mengambil onta-ontanya kembali. Karena dalam surat Al-Imran juga dikatakan, Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya." Jadi katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah lah pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasya. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan Allah akan mencabut kekuasaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, melalui daripada cerita
Nabi Ayub yang diambil hartanya ini melalui perantara Allah memberikan kuasa kepada iblis ini, yaitu tadi Allah menghendaki bahwa Allah ingin mencabut atau menguji hambanya, seorang hambanya yang ia cintai, Nabi Ayub ini. Apakah Nabi Ayub ini semakin mendekat dengan Allah atau semakin percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Robnya, atau semakin menjauh karena tidak percaya dengan kasih sayangnya? Nah, dengan jawaban Nabi Ayub ini, bahwa menegaskan bahwa Nabi Ayub semakin diuji ini, maka semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Al-Baqarah ayat 268 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Yang artinya syaitan atau setan ini menjanjikan kefakiran, kemiskinan, dan menyuruh kepada berbuat keji. Dan Allah ini menjanjikan kepada hambanya, pada kalian magfirukum ya'idukum, menjanjikan kepada kalian magfiratan, pengampunan yang luas dan juga kemuliaan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah ini adalah seluas-luasnya alim. Yang sangat indah daripada mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini, ketika ditelaah dalam segi bahasa, yang redaksi pertama ya'idukumul faqra ini, al-faqra ini maf'ul bihnya ma'rifat, yang mana ma'rifat ini dikhususkan, jadi pengkhususkan, jadi maknanya ini disempitkan. Jadi setan ini hanya memberikan kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kepada kebatilan. Jadi cuma itu doang menjanjikannya. Beda dengan redaksi yang kedua, Allahu ya'idukum magfiratan minhu. Allahu ya'idukum magfiratan. Nah, di sini maf'ul bihnya berbentuk nakirah, yang mana nakirah ini umum. Jadi ampunannya ini sangatlah luas. Bukan cuma pada hanya satu yang dikhususkan. Jadi maknanya ini umum, bukan khusus. Wa fadlan, dan kemuliaan. Inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, kan itu inna ma'al usri, al-usrinya itu ma'rifat, terus yusronya itu nakirah, yang mana satu kesulitan. Jadi kan kalau misalkan ma'rifat berarti satu kesulitan, yusro berarti nakirah, umum, banyak, luas. Nah, yusro ini luas, jadi dalam satu kesulitan itu beribu-ribu kemudahan. Artinya seperti itu. Maka la yukallifullahu nafsan illa usaha, tidaklah Allah menguji hambanya lain daripada batas kemampuannya. Nah, dari situ iblis ini tidak putus asa, maka datang kepada Allah untuk meminta kekuasaannya lagi pada anak-anak Ayub. Nah, Allah mengizinkanlah iblis untuk berkehendak sesuka hatinya terhadap anak-anak daripada Nabi Ayub. Maka iblis datang pada semua anak-anak Nabi Ayub, dan iblis mengguncangkan bumi tempat tinggal anak-anak Nabi Ayub dan membalikkan tanahnya, maka meninggallah semua anak-anak Nabi Ayub. Jadi tadi yang pertama keturunannya, bahwa yang pertama hartanya, semua ternak, kemudian semua tanamannya itu diluluh lantahkan, sehingga Nabi Ayub ini jatuh miskin, yang kemudian dilanda lagi dengan berita daripada anak-anaknya yang meninggal dunia semuanya. Kemudian iblis mendatangi Nabi Ayub bahwa anak-anaknya telah meninggal, dan kemudian dalam rasa sedihnya Nabi Ayub tetap dan selalu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Jadi walaupun ketika dilanda musibah seberat apapun, tetap Nabi Ayub ini memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kehati-hatiannya, karena Nabi Ayub merasa bahwa Nabi Ayub hanyalah hamba yang sangat kerdil, yang tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Mungkin saja ketika itu Nabi Ayub melakukan suatu hal sehingga
ditimpalah musibah yang sedemikian rupa beratnya. Makanya di sini Nabi Ayub ini beristighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian dari situ lanjut lagi. Iblis ini meminta kepada Tuhan, "Ya Rob, kuasakan kepadaku jasad Ayub." Maka Allah berfirman, "Akan kukuasakan kepadamu seluruh jasadnya kecuali hatinya, lisannya, dan akalnya." Jadi seluruh jasadnya ini diberikan kuasa si iblis ini terhadap jasad Nabi Ayub, tapi kecuali dengan hati, lisan, dan akalnya. Kemudian iblis datang kepada Ayub. Beliau dalam sujud, datanglah iblis dari arah depan dan meniup pada lubang hidung Nabi Ayub dalam sekali tiupan. Maka Nabi Ayub merasa badannya sangat panas, kemudian merasa gatal yang teramat sangat. Kemudian Ayub menggaruknya dengan kuku tangannya hingga si kuku-kukunya ini habis. Nah, ketika kuku-kukunya ini habis, gatalnya ini masih ada. Sehingga Nabi Ayub ini menggaruknya dengan bahan pakaian yang kasar. Nah, masih gatalnya itu masih. Ganti lagi dengan barang tembikar. Barang tembikar itu kayak genteng lah kalau kata ininya mah. Bahan-bahan yang terbuat dari tanah liat. Nah, setelah dari tembikar, kemudian Nabi Ayub ini menggaruknya dengan batu. Maka tak henti rasa gatal dan menggaruknya sehingga jasad tubuhnya Nabi Ayub ini, dagingnya ini berjatuhan dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Sehingga dalam keadaan seperti ini, Nabi Ayub ini diusir oleh kaumnya dan dibuatkan sebuah gubuk kecil untuk tinggal Nabi Ayub dan istri yang setia dan 2 orang saudara yang selalu memberinya makan kemudian mengunjunginya. Tetapi walaupun demikian, kaum-kaumnya ini tidak sampai meninggalkan daripada agama Nabi Ayub. Gitu, sehingga akhir kisah setan ini tidak mampu menggoda atau menghasut Nabi Ayub agar jauh daripada Allah, karena tujuan daripada setan ini untuk menjauhkan Nabi Ayub dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah mengembalikan kesembuhan atas jasadnya serta mengembalikan anak-anaknya yang telah wafat. Artinya Nabi Ayub ini diberikan keturunan lagi. Kemudian Allah juga mengembalikan seluruh harta Nabi Ayub yang dimusnahkan setan. Dengan selamatnya Nabi Ayub dari godaan setan, maka Nabi Ayub diberi pangkat hamba yang paling sabar dan masuk jajaran ulul azmi. Nah, hikmah daripada kisah Nabi Ayub ini berhubungan erat dengan kehidupan yang kita jalani hari ini. Apalagi dalam bulan puasa yang dimana kesabaran adalah kunci agar kita bisa menjalankan puasa dengan ikhlas, dengan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi bahwa Allah lah yang memberi kekuasaan kepada siapapun yang Ia kehendaki. Allah lah yang mencabut kekuasaan kepada siapapun yang Ia kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, dan Allah lah yang memuliakan seseorang kepada siapapun yang Ia kehendaki, dan wa tudhillu man tasya, dan Allah lah yang akan menghinakan seorang hamba kepada siapapun yang Ia kehendaki. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, di tangan Engkaulah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, semoga kita seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmah may yasha wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsiran wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Jadi semoga kita diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang diberikan hikmah maka sungguh ia telah mendapatkan atau diberikan kebaikan yang sangat luar biasa. Wa ma yadzakkaru, tidak ada yang dapat diambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal sehat.
Semoga kita selalu diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga kita golongan daripada ulul albab, yakni orang-orang yang berakal sehat. Wallahu alam. Mungkin cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.